Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam contoh untuk gula darah, contohnya ya, gula darah kita normalnya HB misalnya ya, HB kita normalnya 10 sampai 14 mg per DL seperti itu. Nah, kalau kondisi sakit, misalnya kondisinya dia kelelahan, kemudian kekurangan asupan nutrisi zat besi, maka akan terjadi penurunan HB menjadi 8 atau 7. Nah, di sini konsep sakit itu. Jadi terganggunya kondisi stabil di dalam tubuh atau homeostasis yang terganggu. Seperti itu ya Adik-adik ya. Nah, kemudian faktor-faktor penentu yang memicu terjadinya penyakit itu terjadi baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Kalau internal berarti misalnya yang pertama adalah kondisi genetik kita, ya. Kondisi genetik ini juga akan mempengaruhi perkembangan penyakit dari seseorang. Misalnya pada penderita diabetes mellitus ya, dia DM tipe 1 misalkan ya. DM tipe 1 ini kan dipengaruhi juga oleh faktor genetik. Lalu juga ada misalkan gangguan pada pembekuan darah ya. Nah, di sini ada juga orang-orang nih yang punya genetik di mana dia tidak memiliki gen pembekuan darah, faktor pembekuan darah, faktor 9 dan faktor 10. Sehingga dalam perkembangannya dia tidak bisa membeku darahnya. Nah, ini dari faktor internal, dari faktor genetik ya. Kemudian kalau dari faktor eksternal tentu adanya infeksi, misalnya mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian juga adanya perbedaan cuaca ya, bisa ekstrim, bisa juga mempengaruhi lingkungan dan sanitasi begitu ya. Seperti hal-hal itu akan nantinya menyebabkan perkembangan penyakit ya di dalam tubuh kita. Nah, kondisi ini perbedaan kondisi saja. Misalnya kita mengalami peradangan ya, radang pada saluran cerna ya. Kalau kondisi normal bisa terlihat di situ bagian laring kita tidak bentuknya adalah normal ya. Sedangkan pada kondisi radang atau inflamasi dia mengalami yang namanya pembengkakan atau tumor di sini ya. Nah, kalau inflamasi itu gejalanya ada 5, adik. Ada tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolaisa. Ya, apa saja itu? Ya, inflamasi itu tumor itu terjadi pembengkakan. Ya, jadi membengkak. Ini lebih kondisinya bengkak ya. Yang ini tidak. Lalu memerah. Ya, memerah ini karena adanya pelebaran pembuluh darah. Kemudian juga timbul rasa nyeri. Ya, timbul rasa nyeri, buat nelen nggak enak, seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian terjadi peningkatan suhu tubuh, itu yang keempat. Yang terakhir adalah terjadinya gangguan fungsi di dalam tubuh. Nah, ini biasanya yang menandai terjadinya penyakit ya di dalam tubuh kita, yaitu adanya peradangan atau inflamasi. Nah, sekarang kita masuk ke istilah-istilah di dalam patofisiologi. Yang pertama adalah etiologi. Etiologi ini adalah faktor penyebab penyakit, gitu ya. Kalau sekarang ditanya misalnya apa penyebabnya, sekarang berubah adik-adik. Apa etiologi dari penyakit diabetes mellitus, misalnya seperti itu. Jadi etiologi ini adalah penyebab penyakit. Yang kedua adalah patogenesis ya. Kalau genesis ini berarti perkembangan atau mekanisme. Jadi patogenesis berarti perkembangan penyakit atau mekanisme timbulnya dan meluasnya penyakit tersebut gitu. Lalu istilah yang ketiga yaitu manifestasi klinis. Ya, manifestasi klinis itu adalah gambaran klinis dari terjadinya penyakit. Nah, manifestasi klinis ini ada 2 macam. Yang pertama adalah gejala, yang kedua adalah tanda-tanda. Jadi beda adik-adik. Kalau gejala itu adalah yang dirasakan oleh pasien. Sedangkan kalau tanda-tanda itu adalah yang terlihat oleh orang lain ya, yang terlihat oleh dokter atau teramati di laboratorium. Nah, contoh misalnya orang datang ke IGD, kemudian ditanya sama si dokternya ya, di anamnesa dulu, Bapak
apa yang dirasakan, misalnya, ini dok, saya merasa panas badan saya, kemudian nyeri pada lambung, ya, daerah perut, seperti itu kan orang awam kurang mengerti lambung ya. Kemudian daerah nyeri di daerah perut, kemudian ada mual dan muntah, itu katanya yang dirasakan. Oke, ini disebut dengan gejala. Jadi yang dirasakan oleh pasien namanya gejala. Sedangkan dokternya bilang, oh baik Pak, kalau begitu saya periksa dulu gitu ya, saya periksa dulu. Nah kemudian dia melihat dicek suhu tubuhnya ya, ternyata suhu tubuhnya 39 derajat Celcius ya. Kemudian baik kalau begitu saya cek darah ya Pak gitu. Nanti si ada ATLM masuk, kemudian mengambil darahnya lalu dibawa ke laboratorium. Setelah diperiksa ya, diberikan ke dokternya, dok ini ada CRP-nya naik gitu misalnya ya. CRP itu adalah penanda inflamasi. Oh Bapak ini radang dan ternyata ada tukak lambung seperti itu misalnya. Nah, yang kalau misalnya yang hasil laboratorium ini disebut dengan tanda-tanda. Kemudian suhu tubuh tadi yang terekam 39, nah ini kan terlihat oleh dokter, ini disebut dengan tanda-tanda. Jadi itu bedanya ada gejala dan tanda-tanda. Ya, jadi kalau kalian baca buku patofisiologi itu ada istilah gejala dan tanda-tanda atau sign and symptom. Jadi kalau sign itu adalah tanda yang terlihat, sedangkan simptom itu adalah gejala atau yang dirasakan oleh pasien. Ya. Mungkin kalian juga sering mendengar kata asimptomatis gitu ya. Kalau A itu kan tidak, berarti penyakit ini tidak bergejala gitu. Kan COVID juga ada itu yang orang yang tanpa gejala ya, dari itu asimptomatis. Jadi dari kata simptom, simptom itu gejala. Kalau asimptom berarti tidak bergejala. Seperti itu. Nah, dua-duanya termasuk dalam manifestasi klinis ya. Jadi sama-sama manifestasi klinis. Lalu yang keempat adalah riwayat penyakit. Ya, riwayat penyakit itu adalah perjalanan penyakit seseorang. Ya, biasanya terjadi mulai awal bagaimana dia pertama kali terpapar begitu ya. Kemudian bagaimana perkembangan penyakitnya. Itu termasuk riwayat penyakit. Biasanya riwayat penyakit ini juga ditanyakan oleh dokter ketika pasien ini masuk ke IGD. Bu, sebelumnya pernah punya penyakit apa gitu, atau Bu sebelumnya gula darahnya berapa, seperti itu ya. Itu riwayat penyakit ya. Bukan penyakit-penyakit keturunannya, bukan ya, tapi penyakitnya sendiri yang dirasakan sebelum terjadinya penyakit yang saat ini dirasakan. Seperti itu Adik-adik. Lalu ada lagi istilah epidemiologi ya, mungkin belakangan ini kalian sering mendengar. Apa itu epidemiologi? Epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari pola penyakit yang dihubungkan dengan populasi dan tempat tinggal. Itu epidemiologi. Jadi hubungan antara pola penyakit dengan populasi atau daerah tempat tinggal. Nah, epidemiologi ini ada macam-macam, ada yang disebut dengan epidemi. Kalau epidemi itu penyakit yang berkembang pada suatu daerah yang homogen, misalnya di Indonesia gitu ya. Penyakit endemiknya adalah tentu demam berdarah ya, tropical disease. Kemudian apalagi yang banyak di Indonesia, TB ya, yang berkaitan dengan daerah Indonesia yang tropis seperti itu. Nah, kalau diabetes mellitus itu bukan penyakit endemi ya. Jadi ada penyakit endemi, ada lagi penyakit pandemi ya. Kalau pandemi itu yang global, seluruh dunia itu mengalami. Nah, itu disebut dengan pandemi. Jadi pandemi lingkupnya lebih besar. Kalau endemi itu hanya berkaitan dengan satu daerah, dan daerahnya itu biasanya punya karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Ya, misalnya saya contohkan tadi tropical disease atau penyakit tropis yang hanya berkembang di daerah tropis seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya prevalensi. Kalau prevalensi ini adalah suatu persentase jumlah orang, jumlah pasien dibandingkan dengan populasi penyakit pada daerah tersebut. Ya, contoh misalnya prevalensi penyakit diabetes mellitus di Surabaya itu sekian persen gitu ya. Berarti jumlahnya orangnya yang menderita penyakit itu misalnya dibilang 50% ya. Jadi 50% itu berarti jumlah pasiennya dibandingkan dengan jumlah total populasinya. Itu prevalensi biasanya dalam bentuk persentase ya. Nah,
Ini tadi sudah kita bahas tentang manifestasi klinis ya, ada gejala dan tanda-tanda. Sudah bisa membedakan adik-adik gejala dan tanda-tanda? Sudah ya? Jadi kalau gejala itu lebih bersifat yang dirasakan, subjektif ya. Mual, muntah, pusing, nyeri, sesak napas itu bentuk gejala. Kalau tanda-tanda ini adalah yang diobservasi atau bersifat objektif. Misalnya tekanan darah berapa ya, kemudian suhu tubuhnya berapa, kadar HB-nya berapa, kadar kolesterolnya berapa, itu tanda-tanda. Kemudian ada yang namanya lagi lesi. Lesi ini adalah perubahan struktural yang dapat dilihat di dalam jaringan yang dihasilkan oleh penyakit ya, atau nama lainnya adalah luka atau peradangan. Ini istilah patofisiologinya adalah lesi ya, Adik-adik ya. Kemudian ada sequel ya. Sequel ini adalah perubahan yang tersisa akibat penyakit atau cedera yang terjadi. Jadi sequel ini adalah luka yang sudah mengering gitu. Kemudian ada istilah lagi komplikasi. Kalau komplikasi ini adalah keadaan yang tidak terduga atau bisa juga disebut sebagai penyakit sekunder dari penyakit primer atau penyakit pertamanya. Ya, contoh yang mudah ada yang sering gitu ya adalah penyakit utamanya diabetes mellitus, penyakit bawaan atau penyakit sekunder ya. Penyakit sekunder atau komplikasinya biasanya ke penyakit jantung koroner. Seperti itu. Itu namanya komplikasi. Nah, ini istilah-istilahnya ya, Adik-adik. Kalau etiologi itu tadi apa, Adik-adik ya? Etiologi? Penyebab penyakit. Betul, penyebab penyakit. Kalau patogenesis? Perkembangan penyakit. Iya, perkembangan penyakit atau mekanisme perjalanan terjadinya penyakit itu, ya mulai dari awal sampai dengan komplikasi. Kemudian ada lagi bentuk kelainan klinis. Morfologi ini berupa manifestasi klinis ya, gejala dan tanda-tanda. Lalu yang terakhir adalah komplikasi. Ya, ini bisa dilihat nih, contohnya penyakit metastasis ya. Metastasis itu apa namanya kanker ya, istilah untuk kanker. Jadi etiologinya apa? Misalnya ini penyakit metastasis kanker paru ya. Etiologinya ini konsumsi rokok ya, zat-zat karsinogenik yang ada di dalam rokok. Itu termasuk etiologi. Kemudian patogenesisnya bagaimana? Zat-zat karsinogenik ini menyebabkan terjadinya mutasi genetik pada sel paru-paru yang menyebabkan dia menjadi lebih aktif ya dan lebih cepat untuk proliferasi, pembelahan selnya lebih cepat lagi sehingga membentuk jaringan-jaringan yang tidak normal. Kemudian manifestasi klinisnya ini ya bisa terlihat misalnya di foto toraksnya itu ada muncul sel-sel atau jaringan yang apa namanya tidak normal ya, akan kelihatan. Itu namanya tanda-tanda. Kalau gejalanya yang biasanya dirasakan oleh pasiennya adalah tentu sesak napas seperti itu ya. Kemudian komplikasi ini penyakit kanker ini bisa kemana-mana ya, karena lewat pembuluh darah dia membentuk angiogenesis yang membentuk pembuluh darah baru karena sifatnya kanker ini sangat ganas ya, sehingga bisa ke area-area yang jauh seperti ke otak maupun ke tulang dan bisa menyebabkan kanker di daerah yang jauh. Seperti itu adik-adik ya. Ini contoh saja untuk memahami bahwa patofisiologi yang harus kalian pahami pertama adalah etiologinya apa, penyebabnya apa. Kemudian patogenesisnya bagaimana ya, mekanisme dia berkembang bagaimana, lalu gejala dan tanda-tanda yang dirasakan dan dialami pasien seperti apa, kemudian komplikasinya. 4 ini yang poin-poin paling penting dalam memahami patofisiologi suatu penyakit adik-adik. Baik, ya, itu untuk yang pertama. Untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan adik-adik? Sudah cukup jelas ya? Cukup. Baik, yang kedua, PPT yang kedua. Nah, sudah terlihat ya, adik-adik, ini patofisiologi umum dan mekanisme terjadinya penyakit. Jadi, saya mau menjelaskan tentang kalau klasifikasi dari penyakit itu apa saja, adik-adik ya, berdasarkan etiologinya atau penyebabnya. Jadi yang pertama adalah penyakit herediter atau familial, atau kita sebut dengan penyakit genetik gitu ya, keturunan. Nah, ini penyebabnya tentu adalah faktor genetik di dalam tubuh kita.
Misalnya terjadinya mutasi genetik, rekombinasi, atau dari faktor-faktor bawaan lainnya. Nah, contohnya adalah penyakit sindrom Down atau disebut dengan trisomi 21 karena terjadi pembelahan yang tidak normal sehingga kromosom ini pada kromosom nomor 21 ini ada 3. Seharusnya kan diploid 222. Nah, kalau orang sindrom Down ini ada 3. Ini penyakit contoh penyakit herediter. Yang kedua adalah penyakit kongenital ya. Ini berbeda Adik-adik. Kalau penyakit herediter ini murni karena mutasi. Dari faktor genetiknya dia mengalami mutasi. Sedangkan kalau penyakit kongenital ini adalah penyakit yang dibawa sejak lahir, dapat disebabkan oleh faktor genetik dan ada pula yang disebabkan oleh cacat perkembangan. Jadi kalau kongenital ini biasanya didapatkan saat si bayi ini dalam kandungan. Misalnya si ibunya itu suka minum minuman alkohol gitu ya, atau makan makanan yang tidak sehat, kemudian yang bersifat karsinogenik, kemudian nanti akan berpengaruh kepada janinnya, maka penyakit yang dialami oleh si janin ini, kecacatan yang dialami oleh si janin ini disebut dengan penyakit kongenital. Itu. Jadi berbeda ya Adik-adik. Kalau yang pertama itu karena faktor genetiknya, kromosomnya, dan biasanya diturunkan. Misalnya si kakeknya menderita itu, nanti si cucunya juga menderita itu. Itu penyakit herediter. Tapi kalau penyakit kongenital ini adalah cacat bawaan pada saat kehamilan itu terjadi. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah penyakit toksik. Ya. Penyakit toksik ini disebabkan oleh racun atau zat-zat toksik. Contohnya adalah kondisi hipoksia yang menyebabkan penyakit paru dan kematian akibat menghirup contohnya karbon monoksida, ya polusi udara, itu kan termasuk zat-zat toksik dalam tubuh ya. Itu masuk kemudian terjadilah gangguan pernafasan, sesak napas atau bahkan kepada kanker paru gitu ya. Yang keempat adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini disebabkan karena masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh kita. Bisa karena bakteri, virus, jamur, atau parasit ya. Contoh penyakitnya misalnya penyakit TB, tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian macam penyakit berikutnya adalah penyakit traumatik ya. Penyakit traumatik ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cedera fisik, misalnya karena kasus kecelakaan begitu ya. Kemudian akan menimbulkan trauma di suatu saat setelah dia sembuh ya. Misalnya karena ada benturan keras di kepalanya, kemudian ketika dia sembuh lalu dia melihat orang bersepeda motor begitu ya, kemudian jatuh, nah akan terjadi kejang dan seterusnya, atau dia akan pingsan dan seterusnya. Ini penyakit traumatik. Jadi akibat cedera fisik yang pernah dialami kemudian menyebabkan trauma di dalam tubuhnya. Nah, atau bahkan ada yang mengalami sampai kecacatan dan kematian begitu. Lalu yang keenam adalah penyakit degeneratif ya. Kalau penyakit degeneratif ini berkaitan dengan penyakit karena faktor degenerasi atau kerusakan di dalam tubuh kita. Ya, biasanya penyakit degeneratif ini berkaitan dengan usia ya, Adik-adik ya. Contohnya osteoporosis pada wanita. Ini disebabkan karena faktor usia, kemudian faktor dia sudah tidak memproduksi estrogen lagi, kemudian terjadilah kerusakan pengeromposan pada tulangnya. Nah, ini merupakan penyakit degeneratif. Lalu yang ketujuh adalah penyakit imunologik. Ya, penyakit imunologik ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem imun. Ya, misalnya penyakit-penyakit imunodefisiensi, ya, defisiensi primer ataupun sekunder. Ya, contohnya AIDS itu ya, HIV/AIDS ini kan disebabkan oleh virus, yang kemudian virus itu akan merusak sel darah putih kita sehingga kekebalan kita menurun. Ya, ini termasuk penyakit imunologik. Lalu hipersensitivitas atau alergi ya. Alergi ini termasuk penyakit imunologi karena alergi ini terjadi pada kondisi dia
terlalu sensitif terhadap sesuatu ya, sehingga nanti ketika ada paparan zat tersebut akan akan merespon dengan berlebihan gitu ya. Misalnya kulitnya akan bentol-bentol atau ada sesak napas seperti itu. Itu termasuk hipersensitivitas. Atau yang ketiga adalah autoimun ya. Kalau autoimun adalah sistem imunitas dalam tubuh ini menyerang tubuhnya sendiri dikarenakan ada zat-zat ataupun ada senyawa-senyawa molekul-molekul dalam tubuhnya yang dianggap benda asing gitu ya. Contohnya misalnya penyakit lupus ya, termasuk autoimun. Penyakit diabetes mellitus itu juga autoimun adik-adik sebetulnya ya. Karena apa? Ada antibodi yang merusak sel-sel beta pankreas kita sehingga terjadi kerusakan gitu ya. Jadi antibodinya merusak jaringan tubuh kita sendiri. Lalu yang kedelapan ini adalah penyakit neoplastik ya. Neoplastik itu berasal dari kata neoplasm. Neoplasm ini adalah penyakit perkembangan penyakit karena pertumbuhan sel yang tidak normal atau kanker gitu ya, adik-adik. Jadi ini penyakit neoplastik kalau kanker. Kemudian ada tumor, ada kanker ya. Kalau tumor itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di suatu tempat tertentu, sedangkan kanker itu yang sudah mengalami sudah bermetastasis, merusak jaringan di sekitarnya, kemudian berkembang ke tempat yang jauh atau angiogenesis. Nah, ini disebut dengan kanker. Jadi kalau kanker itu adalah lebih parah daripada tumor ya. Kemudian penyakit defisiensi nutrisi, ini dikarenakan tidak terpenuhinya suatu nutrisi tertentu. Contohnya penyakit anemia defisiensi zat besi, dikarenakan dia kekurangan zat besi ya. Karena zat besi ini penting sekali adik-adik untuk membentuk hemoglobin. Ya, hemoglobin itu kan apa hemoglobin adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu hemoglobin? Sel darah merah, Bu. Iya, pigmen darah merah ya. Oke, pigmennya ya. Kalau sel darah merahnya eritrosit. Jadi di permukaan sel eritrosit itu ada hemoglobin. Nah, hemoglobin ini tidak bisa terbentuk sempurna kalau tidak ada zat besi. Karena dia termasuk metaloprotein, Dedek, yang mana protein ini harus diikat oleh suatu zat yang bersifat logam, yaitu zat besi, sehingga terbentuk hemoglobin. Kalau nggak ada Fe, berarti Hb-nya rendah. Nanti tentu akan terjadilah anemia. Ya. Ini penyakit defisiensi nutrisi. Ada lagi penyakit metabolik. Ya. Penyakit metabolik ini adalah penyakit yang disebabkan karena gangguan metabolisme di dalam tubuh. Contohnya adalah diabetes mellitus, ini adalah gangguan pada metabolisme karbohidrat. Ada juga gangguan metabolisme protein, gangguan metabolisme lipid, ya, dislipidemia contohnya itu gangguan pada metabolisme lipid. Nanti di biokimia kita akan juga belajar ya. Nah, itu penyakit metabolik. Masih banyak ya, Adik-adik ya, contoh-contohnya ya. Ada lagi penyakit molekular. Nah, penyakit molekular ini adalah penyakit yang disebabkan karena kelainan molekul di dalam tubuh kita. Contohnya adalah penyakit anemia sel sabit. Karena dia kekurangan 2 molekul asam amino pada Hb-nya. Itu kalau tadi kekurangan Fe itu karena termasuk kategori defisiensi nutrisi, kalau dia kekurangan asam aminonya menyebabkan terbentuknya Hb tidak sempurna dan terjadi bentuk sel sabit si eritrositnya, ini termasuk penyakit molekular ya, karena molekul yang seharusnya ada itu tidak ada, itu termasuk penyakit molekular. Kemudian ada lagi penyakit psikogenik ya. Penyakit psikogenik ini penyakit yang berasal dari faktor emosional dan psikis yang tidak normal ya. Contohnya adalah penyakit skizofrenia. Nah, penyakit skizofrenia ini sebetulnya bermula dari adanya ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin di dalam tubuh. Nah, kalian tahu kan kalau kadar serotonin itu menyebabkan rasa bahagia, rasa senang di dalam tubuh ya. Sedangkan dopamin itu kebalikannya. Kalau dopamin itu rasa sedih, rasa jengkel ya, pokoknya rasa tidak senang di dalam tubuh kita. Nah, si orang yang mengalami skizofrenia ini ada
produksi dari serotonin dan dopaminnya tidak seimbang gitu ya. Jadi kadang-kadang dia merasa sedih, seketika kadang-kadang dia merasa senang gitu, ketawa-ketawa begitu, nanti nangis lagi begitu ya. Itu orang skizofrenia ya. Ada yang bilang dia punya kepribadian ganda begitu ya. Itu karena faktor fisiologinya seperti itu adik-adik ya, ketidakseimbangan serotonin dan dopamin. Kemudian ada penyakit iatrogenik ya. Penyakit iatrogenik ini adalah penyakit yang berasal dari kesalahan dalam penanganan medis pasca operasi gitu ya. Jadi malpraktek gitu ya. Kemudian karena operasinya ada malpraktek menyebabkan kecacatan. Nah, kecacatannya ini disebut dengan penyakit iatrogenik gitu. Lalu penyakit idiopatik. Kalau penyakit idiopatik ini adalah penyakit yang penyebabnya belum diketahui pasti. Ini adik-adik ya, belum diketahui pasti. Jadi masih dalam proses mencari observasi dan seterusnya. Masih ini termasuk penyakit idiopatik. Nah, untuk perkembangan penyakit sendiri tadi sudah dibahas ya bahwa ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik ada faktor genetik, kemudian ada fisiologis tubuh manusia itu sendiri. Kalau faktor environment atau eksternal atau ekstrinsik ini ada perubahan iklim, kemudian ada juga infeksi ya, kemudian lingkungan, kebersihan begitu ya, atau gaya hidup itu termasuk dalam faktor ekstrinsik. Kemudian ini kondisi patogenesis ya adik-adik, kalau terjadi perkembangan penyakit ada yang disebut dengan akut, ada yang disebut dengan kronis. Nah, bedanya apa? Kalau akut ini terjadi penyakitnya itu tiba-tiba dan langsung parah. Itu akut. Sedangkan kalau kronis ini penyakitnya bertahap ya, sedikit-sedikit tapi lama-kelamaan akan semakin parah. Ini kronis ya. Jadi ada akut, ada kronis begitu. Kemudian berkaitan dengan penyakit ini juga ada kematian sel ya, adik-adik ya. Kalau kematian sel itu ada kematian sel yang diharapkan dan ada kematian sel yang tidak diharapkan. Kalau penyakit kematian sel yang tidak diharapkan ini disebut dengan nekrosis. Sedangkan penyakit kematian sel yang diharapkan disebut dengan apoptosis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terinfeksi, kemudian contoh COVID ya, misalnya ada virus masuk, kemudian dia akan berkembang di situ, terjadi respon imun, lalu akan ada perusakan jaringan, sel-sel paru-parunya akan mati. Nah, kematian sel parunya ini disebut dengan nekrosis, begitu ya. Nah, sedangkan apoptosis ini adalah kematian sel yang diharapkan justru. Ini misalnya pada kasus kanker gitu ya. Nah, kanker ini kan sel-sel tubuhnya kan proliferasinya tinggi ya, adik-adik ya. Nah, dia nggak bisa mati justru ya. Nah, dengan adanya terapi, maka diharapkan dia mengalami apoptosis atau kematian sel yang diharapkan, yang terprogram. Nah, bedanya lagi kalau kematian sel nekrosis itu dia akan mengeluarkan substansi-substansi toksik yang juga akan menyebabkan sel-sel di sekitarnya juga akan mati, akan rusak, adik-adik. Jadi kematian selnya tuh nyebar gitu ya, akan merusak di daerah sekitarnya. Sedangkan kalau yang apoptosis, kalau dia mati, ya mati sendiri gitu ya, tidak akan mengeluarkan substansi-substansi yang akan merusak sel-sel di sekitarnya. Seperti itu, adik-adik. Ini mekanisme kematian selnya. Jadi kalau nekrosis ini adik-adik dia akan mengalami pembengkakan untuk menuju ke kematian ya. Lalu dia akan pecah seperti itu, semburat. Jadi substansi di dalamnya akan keluar, juga akan merusak sel-sel di sekitarnya. Sedangkan kalau yang apoptosis, cara kematian selnya itu seperti ini, dia akan membentuk bulatan-bulatan atau bading ya. Kemudian bulatan-bulatan atau bading ini akan dimakan oleh makrofag ya, seperti itu. Kemudian ini contoh aja sih ya adik-adik, tapi nanti akan lebih dijelaskan pada materi setiap pertemuannya ya. Jadi sebentar. Contoh diabetes mellitus. Nah, kalian harus tahu dulu etiologinya apa, begitu ya.
kalau kita coba pelajari kasusnya, diabetes mellitus itu kan ada 2 ya tipenya adik-adik ya. Ada diabetes tipe 1, etiologinya atau penyakitnya itu disebabkan karena faktor genetik gitu ya. Nah, faktor genetik inilah yang akan menyebabkan kerusakan sel beta pankreas ya, atau terjadi autoimun di dalam tubuhnya. Karena pankreasnya akan rusak, maka insulin akan diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan yang diabetes tipe 2, etiologinya berbeda, adik-adik, penyebabnya berbeda ya. Ini terjadi karena resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu terjadi karena apa? Misalnya faktor obesitas ya. Faktor obesitas itu terjadi karena apa? Misalnya peningkatan lipid yang masuk ke dalam tubuh sehingga menutupi sel-sel tubuh kita. Dengan adanya lipid itu, maka insulin tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga glukosa tidak bisa diproses. Nah, sebetulnya diabetes tipe 2 itu juga ada loh sumbangan dari faktor genetiknya juga yang menyebabkan reseptor daripada sel yang sel-sel tubuh kita itu tidak bisa mengenali insulin itu gitu. Jadi intinya kalau diabetes tipe 1 itu insulinnya sedikit ya, sehingga tidak bisa terjadi metabolisme glukosa, sedangkan yang kedua tuh insulinnya ada banyak tapi dia tidak bisa dikenali oleh sel sehingga sama saja ya tidak bisa memproses glukosa gitu. Nah, selain diabetes tipe 1 dan 2, ada lagi loh yang lain ya, diabetes gestasional dan diabetes insipidus. Kalau diabetes gestasional, ini etiologinya atau penyebabnya adalah plasenta tubuh ibu itu yang akan menghasilkan hormon, di mana hormon ini akan mencerna insulin ya, mencegah insulin untuk memetabolisme glukosa menjadi energi ya. Ini faktor resikonya atau yang mendukung terjadinya diabetes gestasional ini karena ibunya obesitas, kemudian hipertensi, dan juga karena faktor genetik ya. Nah, peningkatan glukosa diabetes gestasional ini menyebabkan preeklamsia dan cacat lahir ya. Jadi ibu-ibu yang hamil ini juga harus diperhatikan nutrisinya ya, tidak boleh berlebihan juga gulanya ya, harus dicek apalagi ibu-ibu yang obesitas ya. Lalu yang keempat, diabetes insipidus ini diakibatkan karena adanya ketidaknormalan fungsi ginjal, di mana tubuh tidak dapat mengatur keseimbangan cairan tubuh yang diminum dan yang dikeluarkan, menyebabkan ketidaknormalan pengaturan ADH. Jadi biasanya cenderung ini ya, gangguan pada urinnya begitu adik-adik. Urinnya bisa terlalu banyak atau tidak sama sekali. Ini karena apa? Gangguan fungsi ginjal. Begitu ya. Dan gangguan pada hormonalnya. Nah, ini gambaran epidemiologi. Kalau epidemiologi tadi adalah gambaran suatu penyakit di dalam suatu populasi ya. Ada istilah prevalensi, ini berarti persentase atau jumlah ya. Bisa dalam bentuk jumlah atau bisa dalam bentuk persentase. Di suatu wilayah tuh seperti apa sih itu disebut prevalensi. Nah, ini contoh-contoh saja adik-adik tentang prevalensi. Kemudian ini mekanismenya ya. Nah, saya tidak menjelaskan terlalu detail karena nanti akan ada pembahasan sendiri di topik sistem ini ya, kayaknya sistem pencernaan ya, mungkin ya. Nah, begitu. Jadi 4 hal yang harus kalian perhatikan pada saat belajar patofisiologi. Apa saja tadi adik-adik? Yang pertama etiologi, kemudian apalagi yang harus dilihat patogenesis, iya bagaimana berkembangnya penyakit itu. Yang keempat adalah manifestasi klinis, bagaimana gejala dan tanda-tandanya itu harus kalian pelajari, dan yang terakhir adalah komplikasinya. Nah, perkembangan penyakit selanjutnya itu bagaimana, bisa menyebabkan penyakit sekunder apa. Nah, itu dia adik-adik tentang patofisiologi ya, pengantarnya. Mudah-mudahan kalian sudah punya gambaran ya. Nanti kalau dalam hal belajar ada istilah-istilah yang sulit ya, ini setidaknya secara umum sudah Bu Martina jelaskan di awal seperti ini. Dan Bu Martina selalu titipkan kalian jangan bosan-bosan untuk membaca ya adik-adik ya, karena ilmu yang kalian dapatkan tidak hanya dari
yang disampaikan oleh dosen di kelas, tapi juga dari apa-apa yang kalian baca. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini adik-adik untuk pengantar patofisiologi dan patofisiologi umum penyakit? Sudah cukup jelas kira-kira? Kalau jelas ya, coba saya cek deh pemahamannya mungkin ya. Yang disebut dengan etiologi, ada yang bisa menjelaskan apa itu etiologi? Faktor penyebab penyakit. Ya, Mbak Andira ya, faktor penyebab penyakit. Oke. Kemudian apa yang disebut dengan prevalensi? Suatu persentase dalam populasi yang mengalami penyakit. Ya, betul. Jumlah atau persentase dari suatu dari pasien atau penyakit terhadap populasi. Kalau ini penyakit yang berkembang pada daerah tertentu dengan kondisi tertentu disebut apa? Epidemiologi. Kalau epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan populasinya secara umum ya. Kalau yang populasinya khusus itu endemi. Ya, endemi. Sedangkan kalau populasinya global seluruh Pandemi. Disebut pandemi, betul ya. Kemudian ada yang bisa mencontohkan atau membedakan gejala dan tanda-tanda? Gejala sesuatu yang dirasakan seperti muntah, pusing, dan nyeri. Sedangkan tanda-tanda sesuatu yang dapat diobservasi atau objektif. Ya, betul ya. Jadi kalau gejala itu yang subjektif yang bisa dirasakan ya, Mbak Atina ya. Kalau yang tanda-tanda itu adalah yang diobservasi atau objektif begitu. Ya. Kemudian ada yang bisa membedakan penyakit kongenital dengan penyakit herediter? Kalau herediter, faktor genetik. Kalau kongenital, faktor di bawah sejak lahir. Iya, betul. Ya, itu bedanya, Adik-adik. Ada yang bisa mencontohkan penyakit infeksi? TBC, Bu. TBC, selain TBC apa lagi misalnya penyakit infeksi? Penyakit cacing. Bisa apa, Bu? Penyakit cacing, apa itu? Penyakit cacing. Cacing banyak ya. Sudah dapat mikrobiologi parasitologi? Belum, Ibu. Belum ya, semester ini ya. Penyakit cacing ada macam-macam, ada cacing Ascaris ya. Ascaris lumbricoides itu cacing pada saluran pencernaan ya. Itu nama penyakitnya adalah Ascariasis adik-adik. Ya, termasuk penyakit infeksi juga, betul. Ya. Kalau COVID-19 termasuk penyakit apa, Dede? Infeksi. Infeksi, Bu. Iya, karena kan penyebabnya virus ya atau mikroorganisme patogen. Kalau penyakit diabetes termasuk penyakit apa? Penyakit apa? Diabetes. Metabolik, betul. Ada lagi penyakit metabolik, betul. Kenapa disebut penyakit metabolik? Karena gangguan metabolisme. Iya, karena adanya gangguan metabolisme karbohidrat ya, lebih spesifiknya ya, yaitu glukosa. Penyakit diabetes ini tidak hanya penyakit metabolik, adik-adik, juga disebut juga penyakit degeneratif loh. Ada juga termasuk penyakit herediter juga bisa disebut ya.